Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Nur Syawala dari SMA Muhammadiyah 2 Mayong. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial mengenai penggunaan atau input data atau input nilai pada program penilaian kurikulum merdeka SMA Muhammadiyah 2 Mayong. Berikut adalah tutorialnya. Langkah pertama, lebih baik Bapak Ibu Guru mengcopy file Prokpen Kurmer ini sejumlah dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru sekalian. Semisal saya mengajar untuk kelas 11, yaitu mata pelajaran matematika tingkat lanjut, saya mengajar di 3 kelas, yaitu kelas 11.1, kelas 11.2, dan 11.3. Maka dari itu, di sini saya melakukan copy sebanyak 3. Ini hanya contoh. Lalu Bapak Ibu berikan identitas pada filenya. Semisal di sini yaitu kelas 11.1 matematika tingkat lanjut. Kemudian datanya yaitu kelas 11.2 matematika tingkat lanjut. Yang ketiga di sini saya kelas 11.3 matematika tingkat lanjut. Di sini untuk kelas 11 saya hanya membutuhkan 3 file kopian Prokpen yang akan saya inputkan nilai masing-masing kelasnya. Oke, selanjutnya di sini kita buka salah satu file Prokpennya. Di sini saya pilih yaitu adalah yang kelas 11.1 matematika tingkat lanjut. Pada halaman pertama ini kita akan disajikan sampul depan dari program penilaian kurikulum merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan untuk ke bawahnya. Di sini ada bagian yang ada blok warna kuning. Di sini perlu Bapak Ibu isi sesuai dengan kolom yang ada. Misal di sini mata pelajaran kita sesuaikan dengan kita. Misalnya adalah matematika tingkat lanjut. Matematika tingkat lanjut. Kemudian guru mapel. Sini aja, ya. Saja. Kemudian bagian bawah di sini ada data kelas. Ya, di sini kita sesuaikan kelasnya karena di sini saya beri nama kelas 11.1, maka di sini kita ganti dengan saya ganti dengan kelas 11.1 sesuai dengan kebutuhannya. Untuk fase di sini akan menyesuaikan. Kemudian bawahnya ada tahun pelajaran. Kita cek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau belum. Kalau sekiranya belum, bisa diganti secara manual. Seperti itu. Kemudian semester. Nah, di sini ada 2 pilihan yaitu gasal dan genap. Karena kebutuhan saya adalah gasal, maka saya pilih gasal. Kemudian ada tanggal cetak nilai. Di sini pun bisa kita ganti secara manual. Nah, saya misalkan di sini adalah 12 Desember 2023. Jadi semisal pada halaman awal ini masih ada blok yang berwarna kuning, itu harus diisi karena nanti akan berpengaruh pada halaman-halaman selanjutnya. Setelah kita melengkapi pada bagian awal ini atau halaman depan, kita bisa cek terlebih dahulu pada data siswa apakah sudah sesuai dengan kelasnya, dengan fasenya, dengan wali kelas dan sebagainya. Di sini sudah saya pastikan. Di sini kelas 11.1 fase F, wali kelas Azra Nur Syawala. Kemudian semester gasal mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Ini kita pastikan ternyata sudah sesuai. Pengisian mata pelajaran nanti akan berpengaruh pada bagian di sini, yaitu guru mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Dan untuk tanggal cetak nanti berkaitan dengan ada bagian tanda tangan juga, yaitu di sini juga ada guru mapel. Maka dari itu penting untuk diisi. Selanjutnya kita beralih pada asesmen formatif. Pada asesmen formatif ini
kita disajikan dengan 10 halaman atau pengisian CP-nya. Nah, di sini misal CP1. Nah, di sini untuk mengisi deskripsi pada CP1 adalah pada bagian blok kuning ini. Nah, misal di sini saya isikan, di sini ada sedikit deskripsi, yaitu isi tujuan pembelajaran, isi maksimal dengan 100 karakter tanpa titik dan koma. Misal di sini saya isikan memahami konsep polinomial, tanpa titik dan tanpa koma, dan bisa mungkin tidak usah diberikan kapital pada awal kalimat. Kemudian untuk blok di sini nanti akan otomatis hilang hitam-hitamnya, maka dari itu bisa mulai diisi. Di sini tekniknya juga sudah diberikan beberapa pilihan. Di sini ada drop down, ada teknik penilaian yaitu tulis, lesan, tugas, dan seterusnya. Ada praktik, proyek, produk, dan portofolio. Di sini semisal saya ambil pada absen 1 yaitu adistiar. Di sini saya berikan penugasan berupa tertulis, nilainya misal saya berikan 87, seterusnya. Di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan copy secara blok, itu dengan Bapak Ibu bisa menyingkirkan terlebih dahulu teknik penilaiannya ini karena deskripsinya ya, karena menghalangi. Di sini kalau sudah ada tanda hitam seperti ini, plus hitam kecil, jadi bisa ditarik ke bawah. Jika Bapak Ibu menghendaki semuanya itu teknik penilaiannya adalah sama, misal berbeda-beda, Bapak Ibu tetap bisa memilih seperti ini. Nah, tetap bisa dibeda-bedakan. Di sini untuk Arif saya beri 80 dan seterusnya 85 bagian bawah. Begitu juga sama dengan formatif selanjutnya. Misal di sini saya isi praktek. Di sini saya isi dengan produk, di bawah isi dengan portofolio. Di sini saya misalkan 90, 88, dan 87. Di sini nanti akan keluar nilai akhir formatif pada capaian pembelajaran 1. Pada bagian bawah. Jadi di sini juga ada identitasnya, yaitu untuk tanggal cetak dan guru mata pelajaran. Kurang lebihnya sama untuk setiap CP, kurang lebih sama. Misal kita masuk ke CP yang kedua, nah di sini ada blok kuning. Kalau misal Bapak Ibu melakukan penilaian formatif pada CP2, berarti Bapak Ibu juga harus mengisi pada CP2. Misalkan di sini saya isikan memahami ini konsep matriks. Ini juga akan terbuka. Sama halnya misal saya beri sedikit contoh untuk 3 absen teratas saja. Kalau di sini 86, 76, dan 86. Ini akan keluar nilainya. Kurang lebih isinya sama untuk setiap CP pada formatif ini. Pada bagian pada asesmen formatif ini yang akan berpengaruh itu sebenarnya pada deskripsinya saja, yang nanti akan dimunculkan kembali pada asesmen sumatif. Misal di sini saya berikan deskripsinya terlebih dahulu sampai CP4 ini. Misal di sini memahami konsep materi selanjutnya itu apa ya? Transformasi geometri. Kemudian saya isikan di CP4 itu memahami
konsep diferensial misal. Nah, di sini ketika kita masuk ke asesmen sumatif, halamannya munculnya akan berbeda, tapi di sini ada bagian yang terblok hitam. Nah, untuk mengaktifkan ini kita perlu perhatikan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Di sini deskripsi asesmen, di sini Bapak Ibu bisa memilih, semisal untuk deskripsi asesmen harian 1 itu hanya memuat 1 CP saja. Misal di sini adalah memahami konsep polinomial, itu cukup Bapak Ibu masukkan 1 deskripsi saja atau 1 CP tadi, CP1. Misal pada asesmen harian ini Bapak Ibu menilai banyak CP, semisal terdiri dari 2 CP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan lagi, yaitu semisal pada CP2 itu memahami konsep matriks. Nah, di sini akan berpengaruh pada deskripsi nilai akhir. Di sini, semisal Bapak Ibu mengisi atau tidak sengaja mengisi pada asesmen yang lain itu ada yang memiliki deskripsi yang sama. Misal pada harian 1 itu ada polinomial dan pada harian 2 itu tidak sengaja saya isi dengan polinomial juga. Nanti di sini akan ada tanda merah-merah. Maka dari itu berarti ada kesamaan deskripsi. Nah, tapi di sini akan tetap terbuka. Dari itu Bapak Ibu di sini bisa pilih hapus atau ganti dengan yang lain. Dihapus kita bisa. Nah, semisal pada asesmen ini saya berikan cukup pada penilaian kedua saya hanya pada transformasi geometri, dan penilaian 3 pada konsep diferensial. Di sini saya isikan. Nah, untuk tekniknya di sini saya dibuat seragam karena kebanyakan untuk asesmen setiap siswa itu mengajarkan asesmen berupa dalam bentuk yang sama. Misal di sini saya berikan tanda tulis, maka di sini otomatis akan tertulis semua. Maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu mengcopy atau mendrag satu persatu. Misal yang pertama tertulis, yang kedua tugas, yang ketiga semisal di sini adalah praktik project. Di sini saya inputkan, misal di sini ada 80, kemudian ini adalah 78, dan ini ada 82. Kemudian pada nilai kedua yaitu 87, misal 89, 90, yang ketiga 90, 87, dan 86. Nah, di sini kita lihat pada bagian di sini sudah ada nilai akhir sumatif harian, itu didapat dari rata-rata. Semisal Bapak Ibu guru di sini ada yang mungkin tidak mengikuti ulangan atau tidak mengikuti asesmen, sebisa mungkin jangan dibiarkan kosong. Semisal pada contoh Aura Nirmala di sini asesmen 1 dia berangkat misalkan dapat 90, pada asesmen 2 berhalangan hadir, dan asesmen ketiga dia berangkat. Nah, misal yang seharusnya semuanya itu ada 3 asesmen, kalau pada Aura Nirmala ini kita hanya kasih 2 nilai, maka secara sistem dia akan menghitung dan merata-rata 2 nilai ini, sehingga hasilnya akan tetap tinggi padahal dia kekurangan 1 nilai. Maka dari itu kalau memang sekiranya siswa tersebut tidak berangkat atau berhalangan hadir, tidak mengikuti asesmen, maka di sini diberikan nilai 0 agar perhitungannya akan sesuai dengan yang lain. Kalau yang lain itu dibagi 3, maka semuanya akan bagi 3. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang berhalangan atau tidak mengikuti asesmen, lebih baik diberi nilai 0, jangan berupa kosongan. Kalau kosongan nanti sistem akan membacanya akan dirata-rata sejumlah nilai yang diinput. Kalau di sini kalau kita masukkan 0 berarti sistem akan membaca ada 3 nilai. Kalau di sini kosong hanya baca ada 2 nilai, seperti itu.
Kemudian di sini ada asesmen tengah semester, misal saya berikan 89, kemudian 78, ada 90, dan di sini 89, kemudian di 90, 89 dan 80, dan terakhir misal saya beri 8. Di sini kan terbaca. Nah, kurang lebih untuk membuka asesmen yang lain sama, tinggal kita masukkan deskripsi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan deskripsi secara manual. Misal pada asesmen 4 saya berikan memahami konsep integral. Di sini juga bisa secara manual, atau Bapak Ibu bisa memilih dari CP yang dimasukkan pada formatif sebelumnya. Seperti itu. Di sini akan tetap terbuka. Misal pada yang keempat saya berikan praktek, nilainya adalah 80. Misal di sini 70. Misal saja ya 60 dan 74. Misal. Nah, atau mungkin di sini saya berikan biar menjadi penjelasan saja. Di sini pada asesmen 4, di sini nilainya adalah di bawah KKTP. KKTP di sini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pembobotannya di sini ada dua jenis, yaitu standar. Standar berarti nanti untuk nilai sumatif harian atau nilai akhirnya nanti akan ditambah dengan ASTS dan ASAS atau ASAT, kan dibagi secara rata. Ketika nilai ini akan dijumlahkan kemudian dibagi 3, itu untuk standar. Atau Bapak Ibu guru bisa menggantinya dengan memilih pada drop down ini, yaitu custom. Custom ini Bapak Ibu bisa memilih atau menentukan bobot nilainya, untuk sumatifnya berapa persen, atau ASTS-nya berapa persen, dan seterusnya. Sini Bapak Ibu bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Sini pun akan berbeda hasilnya. Misal pada nilai rapotnya adalah 86 pada Distiar. Untuk yang custom, kalau yang standar mungkin saja bisa berubah, bisa menjadi 87 dan seterusnya. Maka dari itu, untuk pembobotan Bapak Ibu bisa ganti pada kolom bobot nilai, dan KKTP berada pada halaman depan. Kemudian kita cek untuk deskripsi pencapaian. Deskripsi pencapaian di sini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Adistiar sangat menguasai dalam memahami konsep polinomial, memahami konsep matriks, memahami konsep transformasi geometri, dan memahami konsep diferensial, dan perlu peningkatan dalam memahami konsep integral. Nah, di sini untuk yang perlu peningkatan berarti deskripsi ini siswa tersebut belum menguasai atau belum mencapai KKTP-nya. Di sini pada asesmen 4 nilainya saya desain di sini kurang dari 79 semua gitu. Berarti semua siswa ini, 4 siswa ini belum menguasai deskripsi asesmen keempat. Nah, maka dari itu pada deskripsinya nanti akan keluar itu ada pengingat, yaitu perlu peningkatan dalam memahami konsep polinomial. Oh, ini tadi yang ada sedikit kekurangan ya, pada Arif Ramadhani juga nilainya 78 kurang, berarti dia perlu peningkatan pada asesmen pertama. Sedangkan kalau memang siswa tersebut sama sekali belum menguasai CP-nya, nanti akan ada peringatan seperti ini. Belum ada pencapaian pembelajaran yang dikuasai dan perlu peningkatan dalam memahami konsep polinomial, memahami konsep matriks, memahami konsep transformasi geometri, dan seterusnya. Itu hanya akan keluar semisal
tidak ada capaian pembelajaran yang terpenuhi. Kalau misal ada satu, nanti akan tetap ada deskripsi sangat menguasai dalam memahami konsep polinomial dan seterusnya, seperti itu. Di sini ada dua ya, atau deskripsi pencapaian dan deskripsi rapot. Di sini sebenarnya sama saja, tapi di sini akan dibedakan antara capaian tertinggi dan capaian terendah atau yang perlu ditingkatkan. Di sini fungsinya untuk deskripsi rapot ini nanti memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengisi rapot kurikulum Merdeka. Tinggal Bapak Ibu copy dan tempel pada template yang sudah Bapak Ibu guru download di aplikasi kurikulum rapot kurikulum Merdeka. Sini dipisahkan saja yang capaian tertinggi dan capaian terendah. Jangan lupa Bapak Ibu simpan setelah Bapak Ibu melakukan input agar data yang sudah diinput tidak hilang begitu saja. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial singkat penggunaan program penilaian kurikulum Merdeka SMA Muhammadiyah 2 Mayong. Saya Azhar Nurjawala meminta maaf misal ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan pada hati Bapak Ibu guru, dan terima kasih sudah menyimak video singkat dari saya. Oke, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.